Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan mengunjungi salah satu wisata paling keren di Jakarta, yaitu Pulau Seribu. Yang dimana di Pulau Seribu ini banyak pulau-pulau yang menarik nih. Dan untuk kali ini kita akan mengunjungi salah satu pulau, yaitu Pulau Tidung guys. Ya, Pulau Tidung. Jadi alhamdulillah ini kita sudah sampai di Pelabuhan Muara Angke. Jadi kalau kita mau ke sana, jadi kita harus naik kapal. Ya, langsung saja gua akan kasih tahu gimana alurnya kalau misalkan kita mau melewati Pelabuhan Muara Angke ini. Untuk harganya kalian bisa cek di Instagram resminya, itu sudah terserah berbagai macam paket dan juga udah fasilitasnya juga di sana udah tersedia. Jadi gua nggak akan ucapin satu-satu di sini, tapi gua akan review beberapa fasilitas yang gua dapatkan selama gua ikut wisata di Pulau Tidung ini. Oke, langsung aja kita akan spill satu-satu mulai dari awal perjalanan sampai nanti tiba di perjalanan. Oke, nggak pakai lama. Jadi seperti yang udah gua bilang, ini posisi gua sedang di Pelabuhan Muara Angke. Ya, jadi kita sedang menunggu tour guide-nya, pemandunya yang akan mengarahkan kita untuk masuk. Nah, jadi di sini di pelabuhan ini nanti kita akan mengikuti alur ya. Jadi ada pintu masuk. Nah, ini dia tempat pintu masuknya. Jadi kita semuanya nanti lewat pintu masuk sini di keberangkatan. Nah, ini juga ada beberapa yang sudah mengantri. Nah, jadi kita akan semuanya nanti semua penumpang yang akan naik kapal itu lewat sini semua. Ya, dan ini juga kita bisa memesan tiket lewat elektronik juga bisa. Jadi nggak harus offline, online juga bisa. Dan ini berada di Provinsi DKI Jakarta. Oke guys, alhamdulillah ini sudah dibuka oleh petugasnya. Jadi kita langsung saja mengantri untuk masuk lewat pintu utama ini. Kita antri ya, karena ini kebetulan gua sama rombongan pesantren, jadi lumayan banyak. Jadi karena kita sudah pesen, jadi kita bisa langsung masuk aja, nggak perlu nunjukin tiket. Oke, ini dia alurnya ya. Nah, jadi nanti kita harus jalan sekian kilometer untuk menuju ke tempat kapal itu berhenti atau bersandar. Lumayan juga ya jalannya, karena kita bawa barang-barang juga. Pokoknya kita ikuti alur semua jalan yang sudah disediakan sampai kita nanti nemu kapal yang sudah kita pesen. Jadi alhamdulillah kita kapalnya juga sudah pesen ya, jadi kita nggak perlu nyari-nyari lagi. Nanti akan dibantu oleh tour guide-nya. Oke, ini dia, kita lagi di perjalanan untuk sampai ke tempat pemberhentian kapal. Lumayan luas ya pelabuhannya. Ini ya nggak kalah luas nih sama pelabuhan-pelabuhan antar kota juga. Wow, bisa kita lihat, masya Allah pemandangannya keren banget cuy. Amazing, this is very amazing bro. Untuk kapalnya kita juga belum tahu ya, nanti akan diarahkan oleh petugasnya. Oke, alhamdulillah kita sudah diarahkan dan insya Allah kita akan menaiki KM Bima. Nah, ini dia kapal kita. Dan Ane bersama para santri, alhamdulillah mereka sudah pada naik ya. Masya Allah kapalnya lumayan besar. Ya sedang lah ya untuk jarak perjalanannya. Karena berdasarkan informasi kita perkiraan nyampe 3 jaman. Dan beginilah kondisi di dalamnya guys. Ya kita ngempel ya seperti ini. Jadi ada 2 tempat, bisa di atas dan juga di bawah. Dan ini posisi gua ada di atas. Lumayan ramai ya. Dan juga lumayan penuh. Oke, kita juga kapal ini ada bagian bawahnya ya. Jadi kita langsung survei gimana sih kondisi di bagian bawahnya atau lantai dasarnya. Ini agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau di atas itu kan full lesehan, kalau di sini ada kayak tempat-tempat duduk gitu, kayak ya ada tempat duduknya lah, kayak kursi-kursi panjang kayak gitu. Ngopi. Nah, di sini juga ada tempat mesinnya juga di sini, dan juga ada toiletnya di
Dan alhamdulillah ini semua penumpang sudah naik, kita tinggal menunggu jam keberangkatan. Jam keberangkatan perkiraan ya masih lama ya. Ya bentar lagi deh, nggak tahu nih kapan berangkatnya. Dan ini bener-bener ya bisa tidur, bisa enggak, jadi ya seala kadarnya aja. Dan ini kondisi di bagian depannya ya, bisa gua videoin juga. Ini kondisi bagian depan kapalnya juga bisa jadi kita bisa duduk di bagian depan kapalnya, tergantung nanti bagaimana kondisi cuacanya. Kalau cuacanya bagus ya boleh-boleh aja. Dan di sini masya Allah luas banget ya, jadi nggak cuma hanya satu kapal tapi ada kapal lainnya. Oke, setelah penantian sekitar 1 jam kita akhirnya berangkat juga ini, alhamdulillah. Dan alhamdulillah cuacanya juga bagus untuk beberapa saat ini. Mudah kita minta doanya semoga selamat sampai perjalanan. Dan ketika ada hal-hal yang hal-hal yang tidak diinginkan seperti ada ombak, gua akan langsung video. Dan alhamdulillah saat ini kapalnya lancar, kita semua nyaman. Oke, see you soon dalam perjalanan ini, semoga kita cepat sampai. Selamat menikmati perjalanan ke Pulau Tidung. Alhamdulillah selama perjalanan lancar, meskipun tadi kita sempat gimana ya, agak goyang-goyang kapalnya karena ada angin besar. Jadi kapalnya sempat goyang-goyang. Ya contohnya seperti yang gua videoin ini penumpangnya agak pada panik ya. Sebenarnya panik ini. Cuman ya kita dibuat santai aja. Karena ya anginnya besar sehingga ya begitulah. Dan finally setelah 3 jam perjalanan akhirnya kita sampai bro. Kita sampai di Pulau Tidung alhamdulillah. Dan ini sekarang kita posisinya sedang turun dari kapal untuk menuju ke homestay. Masih antri nih karena lumayan penuh ya guys. Dan beginilah suasana di Pulau Tidung. Pemandangan pertama yang kita lihat, masya Allah, mantap abis. Alhamdulillah kita sudah turun, langsung aja kita akan bawa barang dan kita menuju homestay. Dan insya Allah nanti gua akan sempat review beberapa homestaynya gimana. Yang katanya sih ya mirip-mirip hotel gitu. Oke, alhamdulillah ini kita lagi di jalan, masya Allah. Ini dia pemandangan di Dermaga Cinta. Kalau ini sih katanya jembatan cinta, nanti kita akan ke sana. Masya Allah luas banget bro. Jadi ini kita bener-bener di pulau yang emang sekelilingnya lautan. Pulau Tidung, masya Allah. Amazing, keren. Spotnya keren. Masih ada 99 lagi yang harus kita kunjungin guys. Ini baru 1 dan ini gua perdana. Dan ini di sini juga ya seperti biasa ada yang jualan ya. Ini masih terlihat sepi yang jualannya, tapi ya tetap buka. Ya seperti biasa minuman, makanan semua ada di sini sih kayaknya. Jadi kalau kita bisa menikmati makan-makan, minum-minum sambil menikmati pantai. Dan ini homestay yang ada di Pulau Tidung ya guys. Jadi kebetulan gua nginep. Jadi kita akan cek homestaynya, lumayan banyak. Ada tempat nyantuinya juga. Dan homestaynya itu di sampingnya ada kayak kita langsung dapat view lautnya. Keren ya. Jadi bagi kalian yang bangun tidur langsung pengen nyemplung, tinggal nyemplung aja. Keren. Jadi serasa hidup di tengah pulau. Oke, langsung saja kita akan masuk. Kebetulan ini kamar untuk salah satu homestay-nya ya. Jadi ini dia ruang tamunya, ada ruang kamarnya. Ini untuk para santri kebetulan. Dan kita akan review kamar yang gua tempatin aja ya. Kebetulan ini dia homestay yang gua tempatin. Ini ruang tamunya, ada TV-nya, ada tempat tidurnya juga di ruang tamunya. Lumayan lah, bisa tidur dengan nyenyak lah setidaknya. Kemudian ada kamar mandinya juga. Dan kamar mandinya itu airnya katanya asin ya, jadi air laut. Ya ala kadarnya sih kamar mandinya.
Dan langsung aja kita buka. Dalam kamarnya ada bed covernya juga. Ya pada umumnya lah kayak gini. Ada lemarinya, ada AC-nya juga pastinya, AC yang sangat dingin guys. Ya mirip-mirip Oyo lah, mirip-mirip Oyo dikit. Ada lengkap, ada bantalnya, ada spraynya, cuman gak ada guling sama selimut. Parah nih, kedinginan jadinya kalau malam. Oke, langsung aja kita review apa aja yang bisa kita nikmati selama di Pulau Tidung, atau fasilitas yang bisa kita nikmati selama di sini. Masya Allah, ini gua sudah ada di lokasi yang biasanya dipakai buat Banana Boat sama Jembatan Cinta. Nah, jadi yang mau gua tuju ini adalah salah satu tempat yang katanya sih cocok buat foto-foto atau menikmati pemandangan. Nah, itu di Jembatan Cinta. Dan sekelilingnya semuanya bener-bener laut, Masya Allah, keren banget. Oke, langsung aja kita naik. Ini dia tangganya. Nah, di sini spot yang keren sih menurut gua. Jadi kita bener-bener serasa di tengah-tengah laut. Dan ini juga tempat kalau misalkan kita mau loncat-loncat, bermain, nah itu bisa di sini. Keren. Ini arsiteknya juga keren ya tempatnya. Ngeplak dulu ya. Dan itu panjang ya, jadi gua nggak bisa sampai ke sana, gua sampai sini aja. Dan sorry, kamera gua agak kurang stabil karena lupa aktifin stabilisatornya. Ya, jadi seperti ini ya kira-kira. Mantap, Jembatan Cintanya dengan pemandangan yang luar biasa, Masya Allah. Apalagi kalau sunrise, sunset, bisa banget lu kesini. Dan tambahan informasi bagi yang punya anak, di sini juga ada taman bermain ya untuk dewasa dan anak-anak yang cocok nih. Kayak tempat-tempat gym ala-ala gitulah di samping pulau. Sekalian juga bisa tempat untuk olahraga. Ya contohnya gue di sini lagi menikmati ya beberapa fasilitas permainan yang ada di Pulau Tidung. Dan fasilitas selanjutnya yang bisa kita dapatkan adalah snorkeling. Ini asik banget ya bagi yang suka snorkeling, menikmati dalamnya laut, bisa banget. Dan untuk ke sana kita harus naik kapal dulu guys. Jadi naik kapal lagi sekian menit untuk bisa menikmati suasana atau snorkeling. Jadi emang ada tempat khususnya ya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai tempatnya, dan di sini kita difasilitasi pelampung sama kacamata khusus snorkeling tuh. Dan di sini kita bisa langsung ya nyebur, berenang ke tepi laut. Jadi kita bisa menikmati snorkelingnya juga. Ya alhamdulillah seru sih. Dan di sini juga ada fasilitas fotografernya ya, jadi kita bisa request foto ketika di dalam laut. Keren, airnya benar-benar jernih cuy. Pokoknya seru sih di sini. Kita bisa ya bener-bener gimana ya, menikmati keindahan alam laut gitu. Mantap. Dan selama snorkeling ini kita juga ada pemandunya ya, jadi kalau misalkan ada apa-apa insya Allah aman. Seru deh pokoknya. Dan sekitar 1 jaman ya kita menikmati keindahan alam laut. Ya lumayan lama juga dan lumayan puas juga. Dan ya kapalnya pun standby ya, jadi dia nggak akan pergi sampai kita selesai kegiatan snorkeling. Dan fasilitas selanjutnya adalah di sini ada tempat yang kece banget, terutama buat yang punya pasangan, yaitu ayunan asmara. Asik. Jadi kita bisa ayunan di tepi laut ya. Keren. Ayunan asmara. Dan perlu kalian ketahui juga, karena jarak homestay ke pulau itu lumayan kalau jalan kaki. Jadi gua sama istri gua kali ini mesen bentor. Jadi sebenarnya ada fasilitas sepeda, cuman karena istri gua lagi kecapean jadi kita pakai bentor ya. Harganya 25.000 buat yang mau pakai bentor.
Dan alhamdulillah ini kita udah naik. Kita menuju pulau. Ya lumayan seru sih, kayak becak-becak tapi pakai motor gitu, becak pakai motor. Dan FYI juga, jadi emang jarak dari homestay ke Pulau Tidung tuh ya kita emang gimana ya, tempat tinggalnya masyarakat gitu. Jadi kita ini melewati gang-gang yang lumayan sempit sepanjang jalan untuk menuju sampai ke pelabuhan Pulau Tidung. Jadi emang sekeliling perjalanan tuh rumah warga gitu, jadi mereka yang jualan gitu. Oke teman-teman, gue hampir lupa. Jadi fasilitas yang bisa kita dapatkan juga yaitu kita bisa menikmati banana boat guys. Jadi di sini udah ada pemandunya, nanti kita akan dibimbing untuk bisa ikut banana boat. Ini suasananya emang mau mendung ya, jadi emang agak gelap-gelap gitu. Seru sih. Bagi yang suka banana boat cocok banget nih. Bisa naik dan udah dipandu juga. Dan kita bisa request juga ya keliling-keliling laut sebagaimana jaraknya. Seru. Mantap. Wih, nggak jatuh. Wah. Sengaja nih ngeselin. Dan fasilitas yang terakhir adalah kita bisa menikmati saung sunset sambil berolahraga ya. Kali ini gue lagi olahraga volley. Ada futsal juga di tepi pantai. Dan juga ada ayunan-ayunan yang bisa kita nikmati. Intinya ya kita emang khusus sunset lah ya. Jadi ada tempat khusus dimana kita bisa menikmati sunset sambil olahraga, sambil main ayunan, sambil menepi. Pokoknya ya tergantung gimana enaknya aja. Oh iya, gua hampir lupa. Salah satu fasilitasnya juga kita dapat BBQ time ya. Dan ini hasil masakannya, dan yang masak tuh dari pihak mereka guys. Dan mohon maaf, gua belum sempat videoin ya. Sorry. Oke guys, jadi itulah perjalanan singkat gua yang bisa gua ceritain ya. Dan gua ceritain secara umum. Intinya gua di sini selama 3 hari 2 malam. Itu benar-benar mengesankan sih di Pulau Tidung ini. Dan tibalah akhirnya gua harus pulang ke rumah. Jadi itu beberapa fasilitas yang bisa lo nikmatin selama di sini. Jadi saran gua kalau kesini jangan cuma sehari, tapi ya 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu. Oke guys, alhamdulillah ini gua udah sampai lagi di Pelabuhan Muara Angke dan gua perjalanan pulang. Intinya cuma itu yang bisa gue ceritain. Untuk harga, fasilitas dan lain-lain lengkapnya lo bisa cek IG-nya.